Alhamdulillah, demikianlah sebuah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan rahmat daripada Allah. Baik, sebelum tu ini saya lalukan kedatangan ataupun ada kehadiran kawan-kawan kita daripada Indonesia. Selamat datang kerana terima kasih kerana sudi bersama dengan pada malam ini. Kita akan buka sesi soal jawab. Pemandangan kita masih ada lagi masa, jadi kita buka soal jawab. Kalau ada siapa yang ingin bertanya, boleh terus unmute mikrofon ataupun boleh tulis soalan tersebut di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan soalan itu ya. Sesi soalan ini saya buka kepada umum lah, kepada semua sekali, baik betapa Indonesia dan juga Indonesia. Jadi dipersilakan kawan-kawan ini kalau ingin bertanya soalan. Assalamualaikum pengurusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati dari Ipoh, Perak. Ya, Bu. Nak tanya Ustaz, apa ni, macam mana nak lapangkan dada ni, terutama akhir zaman ni kan. Macam-macam, apalagi saudara kita di Palestin tu lah. Walaupun dikatakan, kita selalu kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu saja. Baiklah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita laksanakan insya-Allah untuk memperoleh ketenangan hati. Yang pertama adalah yang sangat mendasar, yaitu tentang ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah sumber kebaikan, sumber keberkahan, dan ma'rifatullah adalah pondasi dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam apa saja. Sehingga untuk memperoleh ketenangan hati pun tidak mungkin lepas daripada ma'rifatullah. Dan apapun yang akan kita peroleh, apa saja, ketika tidak ada ma'rifatullah, tidak akan sampai. Begitu. Itu penting tentang ma'rifatullah. Imam Khomeini mengatakan bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, sumber keberkahan. Berarti ketika tidak ada ma'rifatullah, apapun yang ingin diperoleh, apapun yang ingin dicapai, akan tidak bisa dicapai. Jadi untuk memperoleh ketenangan hati harus mempelajari, mendalami tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Itu pernah saya sampaikan kajian tentang ma'rifatullah sebanyak 22 pertemuan ya di Indonesia. Dan ada rekamannya insya Allah, cuma belum dirapikan. Dan itu bagian pada usuluddin yang sangat mendasar. Jadi usuluddin ada ma'rifatullah, ada tauhid, kemudian tentang keadilan, tentang kenabian, dan yang sebagainya. Tapi untuk memperoleh hal-hal yang diperlukan tadi itu seperti ketenangan, ketentraman, ya lebih dulu adanya tentang ma'rifatullah yang sangat mendasar. Jadi mustahil ketenangan akan diperoleh ketika tidak ada ma'rifatullah. Ya. Nanti bagian daripada ma'rifatullah itu adalah falsafah atau filsafat tentang penciptaan manusia. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Ya. Apa tujuannya? Apa falsafahnya? Itu bagian pada ma'rifatullah juga. Kalau kita pahami tentang apa tujuan Allah, apa falsafah penciptaan manusia, untuk apa kita diciptakan, maka ketika kita paham, maka kita akan nanti memperoleh namanya ketenangan. Ya, karena kita akan memahami nanti bahwa sebenarnya nikmat yang paling besar, maka nikmat yang pertama dan utama adalah wujud diri kita sebagai manusia. Itu sudah luar biasa. Ketika kita memahami itu saja bahwa wujud kita ini dari Allah, wujud kita dan kita sebagai manusia itu karunia, nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah. Bahkan anugerah dan karunia yang pertama. Yang pertama dan utama adalah wujud kita sebagai manusia. Ya. Itu kita pahami akan datang dari ketentraman bahwa Allah ingin membahagiakan kita dunia dan akhirat dengan adanya penciptaan tersebut. Kita bukan Allah ciptakan sebagai hewan, bukan sebagai tumbuhan, bukan sebagai yang lainnya, bahkan bukan sebagai jin dan malaikat. Tapi Allah ciptakan kita sebagai manusia, ini nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat yang paling besar selain wujud kita sebagai manusia. Ini saya kita pahami akan datang ketenangan pada kita insya Allah. Tapi untuk berikutnya, untuk penjabarannya dan penjelasannya itu sangat panjang. Tapi intinya adalah bahwa untuk memperoleh ketenangan, ketentraman adalah dengan
ma'rifatullah dulu perlahan-lahan. Nanti kemudian baru mengkaji yang lainnya. Kemudian baru syariatnya, ya termasuk juga mempelajari, dan bagian daripada ma'rifatullah adalah tentang falsafah diciptanya kita manusia. Ya. Karena pertanyaan sangat global, ya sangat luas jawabannya juga, maka itu bisa saya berikan jawabannya ala kadarnya insya Allah. Tadi soalan seterusnya di ruang komen pada saudara Zikri. Soalannya, apakah sumut flotila yang ditembak drone dikir rahmat darinya juga? Ya, baru ini kita dapat berita yang rombongan ataupun kapal yang bawa bantuan kepada Gaza telah diserang drone. Jadi soalan berkaitan hal tersebut lah. Soalannya, apakah sumut flotila yang ditembak drone dikir rahmat? Secara global bahwa buat orang yang beriman, apapun yang menimpa pada dirinya atau atas dirinya adalah bagian daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan yang lebih detail tentunya. Dengan demikian bahwa kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang datang pada orang beriman itu jelas rahmat dari Allah. Ya. Juga ujian-ujian, fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan serta penyakit yang datang pada beriman bagian dari rahmat Allah juga. Nah, cuma di sini masalahnya ada rahmat yang dirasakan berupa kenikmatan oleh orang beriman, seperti nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya yang lain, ya kesenangan hidup, itu rahmat dari Allah, itu berupa kenikmatan. Tapi ada juga rahmat dari Allah tidak secara langsung akan mendatangkan kenikmatan. Seperti penyakit, ujian, kesulitan. Ketika sabar orang beriman nanti akan mendapatkan ketentraman, kenikmatan yang besar dari Allah, ya, dan mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah apapun, bencana apapun yang menimpa orang beriman itu merupakan rahmat tidak secara langsung. Dengan catatan orang itu beriman. Jadi peristiwa tersebut pun, ya, buat orang beriman, ya dia mendapatkan rahmat juga. Cuma rahmat tidak secara langsung. Nanti ada balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya katakanlah dari peristiwa-peristiwa peperangan, ya, Imam Husain dibantai, ya, dan juga keluarga beliau dibantai. Semuanya bagian dari rahmat Allah juga. Kalau kita sandarkan fi'il tersebut kepada Allah, ya. Jadi kita harus pandai melihat peristiwa itu. Ketika peristiwa tersebut atau suatu peristiwa kita sandarkan kepada Allah, nanti wa ma ra'aitu illa jamila, semuanya indah. Kalau disandarkan kepada fi'il Allah dikaitkan dengan orang yang beriman. Karena itu orang beriman ketika melihat fi'ilullah, perbuatan Allah berupa apapun, berupa kesengsaraan, terjadinya celaka, malapetaka, bahkan terjadinya sumut pelita, itu juga bagian dari rahmat Allah yang tidak secara langsung buat orang yang beriman. Kenapa? Karena ada pahala, ada ganjaran di situ, ada balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat orang yang tidak beriman ya siksa, ya bencana. Bahkan di dunia pun ketika orang tidak beriman, ketika sakit, terkena bencana berarti siksa dunia. Dunia dapat siksa, kesana akhirat pun dapat siksa. Begitu. Bahkan adanya neraka buat orang beriman rahmat juga. Ya. Cuma tidak secara langsung. Bagaimana? Pertama, adanya neraka rahmat orang beriman, iya. Itu banyak jalannya. Misalnya, kalau tidak ada neraka buat orang beriman, nanti kita ya kurang ibadahnya, kurang semangatnya. Karena ibadah kita itu, sebagian ibadah kita mungkin karena takut neraka. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, adanya neraka itu kita menjadi takut akan masuk neraka. Jadi neraka bagian dari rahmat Allah untuk orang yang beriman. Itu satu contohnya. Yang kedua, neraka rahmat bagi orang yang beriman, bukan buat orang kafir. Bagaimana? Karena adanya neraka itu menunjukkan keadilan Allah. Ketika Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka, berarti di sini adanya keadilan Allah. Dan keadilan Allah bagian dari rahmat Allah SWT. Nah, ketika kita meyakini Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, ini pun bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga macam-macam yang lain. Jadi adanya neraka, adanya apapun, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu pun melainkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya buat orang yang beriman, insyaallah. Itu mungkin secara global seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Okey Ustaz, satu soalan. Ya, fadhalu. Apakah rahmat Allah Ta'ala itu akan mengampunkan orang bukan Islam yang baik? Maksudnya dia melakukan kebaikan, dia berakhlak mulia, membantu orang miskin, makan, penuhnya kan. Tapi dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi adakah akan boleh mengampunkan kesilapan orang itu, Ustaz? Ya. Kalau kita membaca penjelasan tentang warahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang namanya sesuatu itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua penciptaan di alam semesta ini itu karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika rahmat Allah dihubungkan dengan orang-orang yang non-muslim atau orang yang kafir. Dilihat, orang kafir berarti orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang tidak menjalankan syariat Islam itu masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Ya, karena neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membangkang atau melawan dengan kesadaran dan berbuat jahat dengan kesadaran. Berarti ada orang-orang yang kafir atau tidak beriman ketika dia misalnya masih dalam pencarian atau dia belum menemukan misalnya dalam pencarian, itu masih ada kemungkinan dia bisa dimaaf dan dia bisa masuk surga karena rahmat Allah yang luas tadi itu. Seperti itu. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hingga masa sekarang ini banyak orang-orang yang tidak memilih syariat Islam juga tidak mengamalkannya, ya, karena tidak tahu, karena tidak ada mubaligh yang menyampaikannya, atau adanya buruk sangka dari promosi-promosi yang mengatakan Islam itu begini, Islam itu begitu, sehingga mereka menjauhkannya. Dan juga tidak sedikit orang-orang yang misalnya dia beragama non-Muslim, beragama Kristen misalnya, tapi di hati masih keraguan, seperti itu. Nah, ketika seorang Kristen di hati masih ragu, ya, dia masih mencari, sementara promosi Islam begitu buruknya, jika timbul keraguan terus sampai dia meninggal dunia, belum dapat kebenaran, maka bisa jadi dia akan dimaaf karena masih dalam pencarian. Dan dia akan mendapatkan rahmat Allah secara luas, walaupun rahmat yang rendah. Ya, tidak masuk ke neraka karena masih dalam pencarian. Begitulah orang-orang yang masih mencari dan belum mendapatkan kebenaran, belum meluk Islam, bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya orang-orang yang telah menerima Islam, bahkan mengerti Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran sekalipun, bahkan ulama disematkan padanya, kalau dia membangkang dengan sengaja, melawan dengan sengaja, melanggar perintah Allah dengan sengaja, tempatnya di neraka. Begitu. Kan ada ulama yang terang-terangan jelas-jelasan mengajak untuk membela Zionis, ya. Ada orang seperti itu. Nah, ulama seperti ini yang hafal Quran, bahkan imam jamaah, ilmunya Masya Allah, terang-terangan membangkang dengan sengaja adalah ahli neraka. Itu seperti iblis, ya. Iblis ilmunya Masya Allah dan dia iblis 6.000 tahun beribadah. Dan ilmunya sampai setingkat dia menjadi gurunya para malaikat. Tapi ketika dengan sengaja terang-terangan melawan perintah Allah, membangkang, menentangnya, dengan kesadaran dia ahli neraka. Seperti itu. Ibnu Muljam misalnya betapa ilmu sangat tinggi. Ketika dengan sengaja kesadaran, ya, membaca Imam Ali, dia ahli neraka. Begitulah. Orang setinggi apapun ilmunya, imannya, takwanya, hafal Quran, ketika membangkang sedikit saja, melawan hukum sedikit saja, dengan terang-terangan dengan kesadaran dia ahli neraka. Tapi sebaliknya, orang-orang yang non-Muslim, yang dia masih mencari, masih ada keraguan, masih berusaha, dia belum tentu dikatakan ahli neraka. Orang seperti ini akan meliputi
atau akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan menerima surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi ada orang-orang yang non muslim yang masih bisa dimaafkan. Masih pada taraf al-afu, bukan maghfirah, bukan ar-rahmat, tapi al-afu sehingga mendapatkan surga karena rahmat Allah yang maha luas itu tadi. Itu mungkin bisa saya berikan jawabannya. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya. Assalam. Haji Dedek, tafadhal Haji Dedek. Sehat insyaallah. Iya, dari Banten Indonesia Ustaz. Masya Allah. Iya. Iya, Masya Allah. Salam kenal nih buat ikhwan akhwat di luar nih, Masya Allah. Subhanallah berkah nih. Iya. Ustaz mau nanya afwan. Kan ada ayat yang menyatakan bahwa khairukum anfusakum linnas. Berkenaan dengan kehidupan kita kan selalu bahwa nanti suatu saat di akhiratnya meninggal akan dilihat sholatnya. Sementara orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat. Nah ini berkenaan dengan ayat ini bagaimana Ustaz? Di sisi lain kita dilihat bagaimana sholatnya, tapi di sisi lain kita Allah lebih cinta kepada orang yang bertakwa yang bermanfaat buat umat. Kira-kira bagaimana Ustaz? Iya. Itu bukan ayat, itu hadis. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi paling baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk manusia itu tolok ukur di masyarakat. Tolok ukur atau parameter kebaikan di masyarakat, di lingkungan, di manusia. Bahwa tolok ukur kebaikan itu ada pada manfaat. Artinya ketika seseorang semakin banyak manfaatnya untuk manusia, dia yang paling baik. Jadi kalau kita ingin menilai orang di masyarakat, siapa yang paling baik, yang paling bermanfaat. Itu ukuran manusia atau masyarakat secara umum. Di sini belum memasukkan unsur-unsur ilahiyah, belum. Masih melihat dan menilai kebaikan di masyarakat secara lahiriah dan secara umum. Ya. Misalnya kalau kita hidup di satu RT lah, atau satu kampung, kita ingin tahu siapa yang paling baik di antara manusia ini. Nah, dilihat siapa yang paling bermanfaat. Ya, misalnya katakanlah ada seorang dokter di kampung. Dia dokter, nolongin orang gratis misalnya, siang dan malam berusaha terus. Nah, berarti dia termasuk khairun nas, paling baiknya manusia. Dia paling bermanfaat. Itu contohnya seperti itu. Nah, nanti kaitan dengan masalah balasan di akhirat itu lain lagi. Kalau di akhirat itu dengan dasar keimanan, dengan dasar adanya ma'rifatullah itu. Sehingga sekalipun khairun nas anfa'um linnas, paling baiknya manusia yang paling bermanfaat di kalangan manusia karena banyak nolongin orang, kalau nggak ada ma'rifatullahnya di akhirat nihil, kosong. Itu dia hanya dapat pujian di dunia, kenikmatan dunia, ketentraman di dunia. Ketika nggak ada iman maka di akhirat kosong. Begitu. Jadi orang-orang non-muslim misalnya, orang Buddha, orang Hindu, kebaikannya Masya Allah. Bahkan misionaris itu datang ke desa-desa, mereka masalah bagi supermi, bagi pakaian, bagi perdebatan, mengajarkan, luar biasa manfaatnya. Kasih sayangnya, mereka sangat manfaat. Tapi itu hanya untuk di dunia saja. Di kalangan masyarakat mereka manfaat, mereka baik, mereka dinilai bagus, tapi di sisi Allah, karena tidak ada keimanan, tidak ada ma'rifatullah, mereka kosong, tidak ada nilainya. Begitu. Mereka akan dapat nilai, dapat kebahagiaan dan ganjaran hanya di dunia saja. Itu aja deh kira-kira insya Allah. Ya. Ya Ustaz, itu berkaitan dengan bahwa kalau kita meninggal yang lihat sholatnya, sementara kebaikannya misalnya dunia tadi udah baik, kemudian sholatnya juga dia tidak kayak orang misalnya berjamaah lah, apalah gitu Ustaz. Tapi dia biasa-biasa aja, tetap dia beribadah kepada Allah dan banyak membantu orang. Itu bagaimana Ustaz kira-kira di mata Allah? Ya tadi itu, ketika punya ma'rifatullah, kemudian dipraktekkan dalam amal ibadah, walaupun global, walaupun yang fardu saja, jadi ada ma'rifatullah. Kemudian praktek fikihnya atau syariatnya, ya hanya sholat, hanya puasa, haji juga enggak karena nggak mampu. Kalau mampu ya haji, hanya sekedarnya wajib saja. Tapi di masa akhlaknya baik, itu ahli surga sudah. Ya. Jadi ahli surga. Iya, di dunia dapat kehormatan, dipuji orang, di akhirat dapat surga insya Allah. Iya, iya Bu, silakan. Amin, ya rabbal alamin. Salam Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ustaz ni nak tanya
tadilah, nak tanya perkataan rahmat tadilah. Perkataan rahmat tadi makamnya pada Rasulullah. Ya. Apakah bagaimana selalu orang mendoakan sampai berterima kasih kepada orang lain, mengatakan semoga anda mendapat rahmat daripada Allah. Bagaimana tu? Dikatakan dalam Quran tu rahmat untuk Rasulullah aja, tapi bagaimana boleh pula? Boleh juga pada orang lain. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita tarik kepada sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi khazainus samawati wal ard. Ya. Jadi singkatnya bahwa Allah itu yang memiliki macam-macam gudang kebaikan, termasuk gudang rahmat itu datang dari Allah. Jadi gudang rahmat, pusat rahmat, manbanya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan tidak terbatas. Itu dari Allah. Kemudian dengan rahmat Allah tidak terbatas, Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah. Berupa apa? Berupa syariat. Jadi Rasulullah membawa rahmat, artinya membawa syariat. Kenapa? Karena syariat akan dapat membahagiakan, menenangkan, dan akan mendatangkan surga di akhirat nanti. Surga di surga akhirat. Jadi Rasulullah sebagai rahmat lil alamin karena membawa syariat. Itu turunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syariat juga bermacam-macam. Orang yang mengamalkan syariat berarti bagian dari rahmat Allah telah dia peroleh. Ya. Kan dikatakan bahwa rahmat dari Allah sumbernya. Turun pada Rasulullah rahmat Allah tersebut berupa syariat. Ya. Dan ketika seorang mengamalkan syariat, dia sholat, dia puasa, dia haji, bahkan dia berdoa, bahkan dia mendoakan orang lain, berarti dia termasuk orang yang mendapatkan rahmat, juga bahkan menyebarkan rahmat. Seperti itu. Kita di samping mendapatkan rahmat dari Allah, kita pun berusaha menyebarkan rahmat. Jadi orang yang menerima rahmat dari Allah berupa rezeki, uang, kenikmatan, juga sebarkan, bagi dengan zakat, dengan khumus, dengan infak, dengan sedekah. Itu namanya dia mendapat rahmat dari Allah, juga menyebarkan rahmat yang dia peroleh. Orang yang punya ilmu, ya, orang punya ilmu dapat rahmat dari Allah, ilmu dari Allah, maka dia pun bisa menyebarkannya, mengajarkannya, memberikannya, mendiskusikan, dan seterusnya. Begitulah. Orang yang punya rahmat dari Allah, punya rahmat, dapat anugerah, berdoa kepada Allah, dia pun mendoakan orang lain, berarti dia pun menyebarkan rahmat, di samping dia pun mendapatkan rahmat dari Allah, juga menyebarkan rahmat kepada orang lain. Begitu. Jadi rahmat sangat luas, tapi turunannya yang banyak ini bersumber ke sumber yang satu, dari Rasulullah, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diurutkan ke bawah lagi, ya, dari Imam Zaman, jika ada riwayat mengatakan bahwa tidak ada setetes rahmat pun melainkan lewat Imam Zaman. Jadi semua rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini sekarang ini, di masa sekarang ini, itu semuanya lewat Imam Zaman. Jika Imam Zaman gak ada, maka tidak ada rahmat lagi, ada kiamat. Ya, karena dikatakan ya bahwa adanya Imam Zaman sebagai tonggak, sebagai hujjah. Laulal hujjah la saqatil ardu bi ahliha. Kalau tidak ada hujjah sekarang ini, tidak ada Imam Zaman, Imam Mahdi walaupun gaib pada sekarang ini, maka la saqatil ardu bi ahliha, akan jadi kiamat, hancur bumi ini. Nah, berarti adanya Imam Zaman itu sebagai penopang. Ada Imam Zaman, Imam Mahdi sebagai perantara turunnya rahmat dari Allah kepada kita. Sehingga hadis mengatakan bahwa tidak setetes pun rahmat yang turun pada kita ini melainkan lewat Imam Zaman. Karena kita sebagai perantara kita pun menyebarkannya lagi dengan cara apapun, membagi uang, bagi sedekah, bagi infak, bagi humus, kita mendoakan orang lain, mengajar orang lain, bagian daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bisa saya sampaikan, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lagi di ruangan komen. Iya. Sebenarnya orang-orang yang bukan membangkang dengan kesedaran tadi, yang bukan Islam, adakah maksudnya dia tak masuk neraka dan masuk ke surga, Ustaz? Maksudnya bagi orang yang bukan Islam, tetapi dia membangkang, dia tidak membangkang dengan kesedaran, maksudnya dia tak tahulah, tak dapat maklumat Islam yang betul kan? Betul. Jadi adakah bila dia tak masuk neraka, dia akan masuk ke surga, Ustaz? Iya. Hingga sekarang banyak manusia yang hidupnya terpencil jauh. Di Indonesia misalnya ada hutan di Irian Jaya. Saya hanya pernah pergi ke pinggiran saja itu. Di Afrika sana masih banyak manusia di hutan.
Ya, di Indonesia masih banyak juga, di mana masih ada manusia yang terpencil. Nah, mereka itu tidak ada syariat yang datang kepada mereka. Tidak ada kiai, tidak ada ustaz, tidak ada mubalik, tidak ada informasi yang datang kepada mereka. Mereka tidak beragama, tidak agama, karena tidak mengajak. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang tinggal di hutan itu, bahkan rumahnya masih ada di atas pohon, rumahnya itu. Mereka itu masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk ke neraka, kan mereka tidak ada tabligh. Tidak ada yang sampai mereka tentang Islam. Kenapa masuk neraka? Kalau masuk surga, nah mereka belum mengamalkan Islam. Kok bisa masuk surga? Apa jawabannya? Nah, jawabannya mereka bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Kenapa demikian? Karena Allah berikan hujah berupa akal. Jadi Allah berikan kita ini hidayah atau hujah dua macam. Ada hujah zahirah, hujah lahiriah, ada hujah batinah, hujah bagian dalam. Ya. Hujah zahirah, hujah lahiriah berupa nabi, para imam masum, berupa rasul, berupa para marja, para mujtahid, para ulama, para mubalik, ini semuanya adalah hujah zahirah buat kita. Kalau kita mengalami mereka semua, kita hidup bersama mereka. Yang kedua adalah hujah batinah. Allah berikan pada kita hujah batinah, hujah dalam, yaitu berupa akal. Akal yang diberikan oleh Allah pada semua umat manusia. Nah, mereka hidup di hutan itu, mereka tidak menerima hujah zahirah. Tidak ada nabi di sana, tidak ada rasul, tidak ada imam masum, tidak ada ulama, tidak ada mubalik, tidak ada ustaz, tidak ada media. Mereka enggak ada hujah zahirah. Tapi mereka punya hujah batinah, itu akal. Sehingga ketika mereka menggunakan akalnya, mentaati akalnya, bisa masuk surga. Mereka melawan akalnya, masuk neraka. Misalnya katakanlah ketika mereka membuat sesuatu, mereka mau menolong orang lain. Tanya akal, wahai akal, saya nak nolong orang lain. Ini baik atau buruk? Kata akal baik, dilaksanakan. Dia tolong, masuk surga. Wahai akal, saya nak membunuh orang itu. Dia tidak bersalah. Baik atau buruk? Kata akal, buruk, tinggalkan. Begitu. Ya, kalau dia laksanakan, dia akan masuk neraka, melawan akal. Ketika dia taati akal, oh itu buruk, tinggalkan. Dia masuk surga. Begitu. Jikapun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak humus, tapi menaati akalnya yang global ini, dia masuk surga. Dan kalau menaati akalnya, dia akan masuk neraka. Seperti itu. Jadi orang non-muslim sekalipun, yang jauh di mana, di Amazon, ya, ada Kristen, turun-temurun. Dan mereka pun tidak yakin dengan hal itu, tidak ada Islam yang sampai ke sana, mereka bisa masuk surga. Ya, ketika mereka betul-betul menaati akalnya. Ya, betul-betul tidak mengetahui ada agama Islam yang sebenarnya. Misalnya katakanlah orang-orang yang tidak berwilayah. Karena banyak orang tua kita tidak berwilayah. Ayah ibu kita mungkin kakak kita tidak berwilayah pada ahlul bait. Mereka ahli neraka? Tidak. Ketika mereka tidak mendengar adanya wilayah, tidak ada yang mendakwa menyampaikannya sehingga tidak tahu, mereka beribadah apa adanya, mereka ahli surga. Tapi orang sekarang ini yang sudah mendengar adanya wilayah ahlul bait, sudah sampai, sudah mendengar dari ulama, tapi menolak terang-terangan dengan kesadaran, tetap ibadah, tapi menolak dengan kesadaran. Dan sudah tahu, ini hak, ini benar, dan dia menolak terang-terangan, itu ahli neraka. Jadi tolak ukur surga dan neraka itu bukan masalah keislaman, keimanannya, tapi di mana kesadaran dan tabligh sampai atau tidaknya itu tadi itu. Itu yang menjadi sandaran bahwa orang itu bisa menjadi ahli surga sekalipun dia itu jauh. Ya, sekalipun dia itu bukan berwilayah. Tapi kalau tidak sampai pada mereka tabligh dan dakwah, menaati akalnya bisa menjadi ahli surga juga. Ya. Itu mungkin secara global begitu. Kalau masih kurang bisa ditanyakan dari sisi mana kekurangannya. Ya. Ini mungkin soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Ya. Kelompok Salafi Wahabi yang membid'ahkan Maulid Rasul, apakah bentuk rahmatnya untuk mereka? Apakah pula bentuk rahmat bagi mereka yang berselawat buntu? Ya. Pertama, soalannya mungkin bagaimanakah sepatutnya bagi Salafi Wahabi ini kan menentang orang yang mengingat Nabi. Tapi orang seperti ini juga maksudnya
boleh memang di bawah lindungan rahmat Tuhan juga, tapi orang-orang yang seperti Salafi Wahabi ini, apakah mereka mungkin layak dapat rahmat Tuhan ke, ataupun rahmat seperti apa yang sepatutnya dikurniakan kepada mereka? Ya. Dan ada juga di kalangan muslimin atau yang berselawat buntung selawatnya tak sempurna. Apakah orang-orang seperti ini juga boleh mungkin layak, adakah mereka ni layak dapat rahmat daripada Tuhan? Ya. Tentang salawat dulu ya. Jadi ada salat batra. Kata Rasulullah, tusallu alaiya salat al-batra. Kalian jangan membaca salat batra. Kaifa Rasulullah? Ya. Tusallun, ya, taqulun Allahumma shalli ala Muhammad wa taskutun. Engkau kalian mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad kemudian berhenti tanpa wa alihi. Singkat kata, salat batra ialah salat yang terputus, tidak ada wa alihi-nya, tanpa wa alihi. Sehingga kata ulama bahwa salawat itu ada 3 tingkatan. Ada salawat lisani, di verbal, di lisan, diucapkan. Ada salawat qalbi, dalam hati, itu adanya pengetahuan di hati. Ada lagi salawat amali, salawat dalam amal perbuatan. Nah, batra juga ada 3. Ada batra di lisani, yaitu tidak mengucapkan wa alihi. Ada batra qalbi, yaitu salawatnya tidak ada pengetahuan di hatinya tentang ahlul bait, batra qalbi. Ada batra amali, yaitu ketika dalam perbuatannya tidak melaksanakan hukum-hukum fikih yang diboleh ahlul bait. Jadi batra ada 3. Ada batra lisani, batra qalbi, batra amali. Kita harus selamatkan 3-tiganya. Jangan sampai kita batra lisani, kita baca surah pakai wa alihi. Jangan sampai kita batra qalbi, hati kita isi pengetahuan keimanan terhadap ahlul bait, batra qalbi. Ya, jangan sampai ada batra qalbi. Jangan sampai batra amali, itu amal perbuatan kita, fikihnya, syariatnya harus sesuai dengan ajaran ahlul bait. Diajarkan oleh para imam ma'sum semuanya, yang juga diajarkan oleh para maroji kita. Sehingga kita tidak batra lisani, tidak batra qalbi, tidak batra amali. Dan orang-orang sengaja sholatnya dengan sengaja, dengan unsur kesengajaan, kesadaran batra, maka dia sholatnya tidak akan diterima. Ya. Dia menentang terus, dia bisa termasuk juga ahli neraka. Kalau batranya terang-terangan, baik batra lisani atau juga batra qalbi dan batra amali, itu amal perbuatannya batra tanpa melalui ahli bait, terang-terangan dengan kesadaran, maka termasuk ahli neraka. Ya. Jelas ya. Kemudian tentang orang Wahabi yang membedakan acara maulid. Mereka dapat rahmat dari Allah, yaitu berupa Islam. Mereka tahu Islam itu adalah rahmat. Mereka membaca Al-Quran, luar biasa. Quran isinya rahmat dari Allah. Mereka dapat rahmat juga. Tapi sebagian, karena rahmat, tadi saya katakan bahwa orang menerima rahmat tergantung potensi masing-masing. Tergantung kesiapan masing-masing. Dari sisi mereka menerima Islam, membaca Al-Quran, dan seterusnya, mereka dapat rahmat dari Allah. Tapi dari sisi mereka membedakan maulid misalnya atau menyiapkan ziarah kubur dan seterusnya, di sisi mereka tidak mendapatkan rahmat khusus dari sisi itu, sehingga rahmat mereka tidak sempurna seperti itu. Jadi rahmat Allah itu sangat luas sekali. Ibaratnya katakanlah kalau kita pergi ke laut, ya, kalau kita membawa sendok, kita hanya dapat air laut 1 sendok. Kita membawa gelas, kita dapat air laut 1 gelas. Kita membawa teko, kita dapat air laut 1 teko. Kita bawa mobil tangki, kita dapat air laut 1 tangki. Dan begitu seterusnya. Ya, makin banyak alat yang kita gunakan untuk memperoleh rahmat, maka kita akan dapat rahmat semakin banyak pula. Nah, begitulah orang-orang setiap kaum muslimin masing-masing mengambil rahmat dari Allah, tergantung kesiapannya. Dan orang Wahabi dapat rahmat juga, karena mereka juga ambil air dari lautan. Sangat luas, dapat rahmat juga dari bagian Islam. Tapi alat mereka tidak seluas yang kita miliki. Sehingga rahmat yang turun pada mereka tidak sebanyak yang kita peroleh. Seperti itu. Jadi mereka sampai membid'ahkan maulid, mengatakan syirik orang ziarah kubur. Dari sisi ini mereka tidak dapat rahmat, terputus rahmat itu. Tapi rahmat Al-Quran yang mereka dapat. Berarti mereka rahmatnya tidak sebanyak yang kita peroleh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun mungkin masih belum memuaskan karena perlu adanya
dialog lebih panjang lagi. Tapi itu ya jelas rahmat itu sangat luas, bermacam-macam. Kita pun masih banyak rahmat Allah yang belum kita peroleh, yang belum kita dapati. Masih banyak sekali. Misalnya ziarah ke Karbala, rahmat Allah juga. Kita sudah ziarah Karbala. Sebagian sudah, sebagian belum. Misalnya haji, rahmat Allah juga. Sebagian sudah haji, sebagian belum. Jadi yang belum haji, belum dapat rahmat dari sisi pergi haji. Yang belum ke Karbala, belum dapat rahmat dari sisi ziarah ke Karbala. Dan begitu. Rahmat Allah sangat luas sekali. Sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Ya saya insya Allah.